dan ada ini mas di pergelangan kakinya ya, kayak kalau kurang berat tidur. Oh, lamping gas. Iya, iya di Iya, kalau gas. bambu itu Hari ini. ditekan bambu baru yang sudah profesional kemana-mana. Kali ini saya berada di sebuah rumah yang konon di sini ditinggali oleh artis. Tapi artisnya siapa nanti kita akan cerita-cerita sama Mas Andri Ogar di samping kanan saya yang sudah tracking, lebih duluan tracking, tapi kondisinya pada saat itu siang hari. Nah, ini artis siapa Mas? Salah satu musisi papan atas ini yang berasal dari Jogja dan apa ini sih? Yang salah satu hitsnya judul Setia. Setia. Iya. Nah, pernah juga lagu pernah terkenal di tahun 2000 ini ada lagu yang judulnya sebuah kisah klasik. Iya. Nah, di sini juga ada sebuah kisah klasik Mas nanti. Secara mistisnya kita akan mencoba mengulik. Ada kisah klasik di sini yang akan kita coba analisa kenapa klasiknya di mana. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen, dan juga channelnya Mas Andri Ogar, namanya Andri Ogar channel. underscore saja, nggak ada channelnya ya. Andri Ogar. Ya, itu YouTube-nya Mas Andri. Oke, kita akan mencoba menjelajahi tempat ini. Loh, ini kamar pertama. Awalnya tidak terlalu keren ya, biasa. Ini udah sejak kan. Karena ini kan kita bukan yang pertama di sini, yang sudah jadi tempat ini yang trekking di sini. Belum ada sosok yang berinteraksi dengan kita, kemungkinan di tempat lain. Jadi kayaknya kamar bagian depan ya, langsung menuju ke jalan. Nah, dan di sini makhluk-makhluknya yang macam-macam. Ada yang dari Solokan, dan ini juga bercacat atau kayak daerah. Bagian ini aja ya, apa saja. Dan itu baca-baca. Kita sambung lagi. Di depan sana ada selokan dan identik. Biasa kita temukan kalau dekat-dekat sungai apa Mas? Makhluk sukanya ya makhluk air. Ya, Mas Andri sudah apa kalau dekat selokan? Biasanya yang muncul adalah sosok-sosok seperti ular ya, bersisi. Nah, ini juga di sini juga ada yang mampir. Di sini juga ada yang mampir, dan kadang di depan situ ada yang jaga. Di depan kita tadi masuk ada sosok-sosok lain, tapi masih bentuknya tidak aneh. Dalam artian bentuknya ya ular biasa. Kepalanya juga ular, batangnya juga ular. Coklat warnanya coklat dan hitam, kayaknya cewek dan cowok itu Mas. Ukurannya sendiri besar.
Ya saya sekular ikan paling lingkaran ya ya pohon kelapa atau bukan pohon kelapa terlalu besar ya kayak pohon mangga gitu ya kan. Nah kita bicarain langsung sambut ada anginnya dari sana tapi ya cuman ya benar dia mengafirmasi bahwa benar ya kita ke tempat yang berbeda. Kita akan ke atas dulu atau ke samping dulu ya? Samping ini di samping dulu ya. Kalau ada apa ya? Pokok. Cewek lihat jadi kita akan pusing agak pusing tapi ini ya bukan yang saya maksudkan dari sebuah kisah klasik tadi bukan tapi nanti ada di lantai 2 tadi kita ke sana malah banyak anak kecil bermain-main gini lari-lari sana kemari ya biasa kepalanya besar gitu telinganya lagi bermain mereka siap bermain matanya merah tapi ada tariknya ya, tapi kepalanya tak bisa lebih besar dari badannya. Wow. Sedang bermain. Kita dicuekin ini. Kita tidak. Iya. Kita itu tidak diperhatikan. Mereka biasanya kan langsung nengok. Biarin aja. Saya kan sering lihat manusia. Oke, kita akan langsung ke lantai 2. Atau mungkin ke sana dulu. Ini kalau sini memang dipakai. Ya, tidak terlalu luas. Ini ukuran 3x3. Ini juga enak awalnya. Tidak terlalu pusing dengan dari cara ini. Mungkin ini tidak bisa jadi karena kan ini gemboknya. Kalau untuk kamar kayaknya tidak. Musola juga tidak ya. Kamar soal ini terlalu rapat ini. Terlalu rapat ya. Tidak ada lubang udaranya. Mungkin gudang kalau musola juga buka. Yang sebelah sini kamar mandi. Mungkin itu garasi yang di sebelah sana garasi ini. Ini juga ada kamar. Nah, sosok-sosok yang kayak kerap besar juga ada masih di sini ada, tapi pergerakannya ada di lantai 2 dan ada satu sosok wanita bisa dikatakan kunti juga bukan apa ini. Mas Andri pernah diceritakan oleh siapa penduduk di sini atau mungkin warga di sini mengenai ada suara-suara yang ada di lantai 2? Iya, pernah. Kebetulan narasumbernya
lagi sekitar sini. Mungkin ada suara ketawa. Itu ya, hampir sering sih itu kalau ketawa, mungkin malam-malam tertentu itu ada mendengar suara ketawa atau titik gaduh lah, seperti kalau kali ini ada kekuatan atas itu ada. Terus juga kan di depan sana di Sokan itu juga ada warga juga mancing di sekitar situ. Kadang seperti ada suara orang ketawa. Oh, suara ketawa. Ya. Nah itu Wanita tadi. sih katanya wanita. Nah itu wanita. Nah itu tadi ya. Mandi di situ juga. Oh, mondar mandir di atas. Malam tertentu sering ada kelihatan. Nah itu yang saya maksudkan adalah kisah klasiknya di situ. Nanti kita akan coba mengulik di atas ya, sambil jalan-jalan sambil trekking. Yuk kita ke sana aja. Kita perhatikan jalan jangan sampai jatuh. Ruangan semua ada TV-nya ya. TV-nya masih satu. Bisa disorot ini TV-nya. Tabung. Dan ada ban juga, ban-ban bekas. Ini apa nih? Ini darah orang ya. Bekas. Kalau kita di sini cuma trekking dan mencari kisah misteri. Oh, yang paling banyak. Nah ini sudah mulai ya. Jadi agak ngeblend. Ya. Jangan ngeblend, pokoknya mikirkan yang seneng-seneng. Dan kita sudah ada di lantai 2. Dan itu kacanya sepertinya dilempari orang dari luar. Dilempari buat mainan. Nah ini sosok yang kayak kera besar itu ada di sini. Dan itu juga masih ada hubungannya dengan wanita yang mondar mandir itu. Tapi ini eranya jauh dari tahun 2000 sebelumnya, jauh lagi, mungkin tahun 50-an. Jadi ada seorang wanita kayak mungkin dia depresi atau frustasi. Jadi dia itu mengalami gangguan mental, dan karena orang tuanya malu, akhirnya si wanita ini dipasung dengan kakinya pakai kayu besar, pakai golok, terus dikunci pakai rantai. Nah, karena kalau seringkali kalau dia waktu tidak apa ya, waktu tidak dipasung, nah itu sering lemparin anak kecil, lemparin dari tetangganya juga. Akhirnya bapak ibunya, karena zaman dahulu belum ada rumah sakit jiwa ya, akhirnya ya dipasung aja, dipasung. Dan selama dipasung itu ya deket ini, kalau sampai dekat kayak kandang sapi, di sebelahnya ada kandang sapi, ya disitulah dia dipasung kayak makan itu. Tapi nggak di sini. Tapi kok sampai sini tuh gimana? Jadinya sosok ini bisa sampai nyangkut di sini, mungkin karena di sini kosong. Bukan dari yang musisi tadi, jauh kiranya jauh sekali. Jadi memang di sini kosong dan akhirnya kayak nempel di sini. Dan termasuk sosok yang besar tadi, karena dia sering, ya yang kerap besar tadi karena dia sering pasung, ngalamun gitu. Terus kadang juga kalau dikasih makan juga nggak dimakan, akhirnya frekuensinya turun. Akhirnya bisa melihat sosok-sosok ini, termasuk sosok-sosok yang tinggi besar. Nah, ini ada di belakang saya, tapi mungkin di sini ya.
Halo. Mas Adi sudah sampai ini? Sudah. Ini kencing mas. Sejak langkah kencing. Nah ini sosoknya ada di sini. Dan memang sebenarnya kalau dibilang negatif ya enggak. Karena kalau mukanya memang serem ya. Biasa itu bulu-bulu coklat gitu, tapi agak jarang ya bulunya itu agak jarang. Dan gini ala bongkok itu, tapi tinggi, gede, dan sering nemani si mbak itu tadi. Mbak itu tadi namanya siapa ya? Saya kurang tahu karena ketika saya mau menurut ceritanya juga dia lupa namanya siapa. Pokoknya dia sering ketawa sendiri, ya. Sering nangis-nangis sendiri, apa ya, pokoknya orang-orang yang kayak gitu lah mas. Saya nggak bisa nyebutin, pokoknya dia frustasi, depresi, dan itu karena keturunan, karena ada kayak budenya itu juga menderita sama, dan akhirnya dia juga seperti itu. Jadi sejak kecil itu memang ada keanehan, memang sering menyendiri, nggak mau main, terus akhirnya ya itu kadang teriak sendiri, akhirnya melempar-lempari rumah tetangga. Nah itu, nah ini sosoknya ada di sini dan masuk mangkuk berbulu. Sepertinya Lampunya mulai. paling mencium sesuatu enggak? Nah iya itu kosong ya. Tadi di ruangan sebelumnya saya sempat sih juga mencium, cuman saya diem. Kita balik ke sini, ini mencium lagi di sini. Nah iya bau kosong ya. Apakah mereka itu mengikuti atau gimana? Iya karena memang ingin menceritakan, tapi karena saya tidak membuka mediumisasi ya saya kan mendengarkan apa yang mereka katakan. Jadi saya akan menceritakan apa yang mereka katakan melalui hati saya mas. Ini kayaknya ya dia kayak menemani mbak itu tadi yang dipasung karena kasihan. Ya pengen bantu tapi kan nggak bisa, akhirnya ya menghibur gitu. Kadang juga menari-nari ya. Ya kadang menari-nari, kadang cerita sesuatu itu, dan akhirnya ada keterikatan. Iya, artinya ada keterikatan karena si mbak itu juga butuh dia ketika dipasung kan sendiri. Kadang juga manggil gitu. Weh sini ya itu. Ya, dan ketika apa itu? Ini baunya nyenyak sekali ya. Kayak ya. Kalau kayak ketela bakar gitu. Nah itu terus ketika itu kan ya semakin kurus tuh, kalau makannya kurang semakin kurus, akhirnya si mbak ini meninggal. Dan orangnya ini karena terikat juga ya bersama ini, nanti berdua. Kalau dibilang persahabatan ya persahabatan apa yang antara dua dimensi dan akhirnya menjadi satu dimensi yang sama. Nah ini kita ke sana. Oh yang ini ya masih yang ditutup. Ini yang ditutup. Oh ini apa ini? Ini tirai. Oh tirai. Nah, kita sambung lagi ya ceritanya tadi. Akhirnya ya setelah meninggal ikut dengan ini, dan akhirnya berdua ini mencari tempat-tempat seperti ini, tempat-tempat yang sekiranya bisa untuk ditinggali, tempat-tempat yang kosong, tempat-tempat yang memang lembab seperti ini. Nah ini sebenarnya makhluknya yang tinggi besar gak cuma satu. Ada yang dominan, yang memang yang gede tadi, terus ada yang banyak juga, ada pasukannya, tapi yang paling sering ngomong ini sama mbaknya.
Nah ini saya mau cari namanya siapa ya Mbak ini. Ini saya pernah menceritakan hal seperti ini juga loh, di episode sebelumnya, tapi namanya Marni. Jadi kayak memang kayak ya pokoknya kalau Marni ini enggak seperti ini, dia tidak depresi tapi memang kayak dikucilkan karena memang tidak boleh bergaul. Artinya memiliki keluarga yang kolot, artinya kejawennya itu sangat tinggi. Jadi nggak bisa kok naik motor itu nggak bisa, nggak boleh naik motor, pokoknya kemanapun itu naik sepeda. Dan akhirnya ketika dia sakit, dia cuma di rumah, dirawat di rumah dan akhirnya meninggal. Ini namanya Maru. Kalau ini beda lagi karena dia kayak ini ya, ada gangguan jiwa dan akhirnya dikucilkan, hampir sama. Dan ini seringkali ada mas, bapaknya pernah melakukan pemukulan di Prasetya. Saya melihat kok punggungnya ada kayak bekas-bekas. Ya, dia itu ini loh, kalau buang air besar dan buang air kecil itu ya di situ. Dia cuma disiram sama bapaknya, disiram pakai air nimba itu. Saat dia ngasih nimba harus diambil, disiramin itu. Nah itu kan juga kan menggigil dia, dingin dan akhirnya ya sakit-sakitan terus meninggal. Dan memang saat itu ya perlakuan untuk orang yang gangguan jiwa masih belum seperti saat ini. Belum ada psikiater, belum ada seperti itu konsultasi di mana akhirnya memang diumpetin dan akhirnya ya kayak ini kondisinya. Betul enggak? Ini enggak bisa kita ngomong juga aneh. Iya, itu pojok situ. Nah, iya. Kalau sosoknya itu tinggi, nah tinggi. Untuk ukuran wanita tinggi, mungkin 165 ya. 165 tinggi. Masuk tinggi. Ya, wah berantakan itu rambutnya sudah dibalik. Itu kondisi pakaiannya itu sebenarnya Kondisi pakaiannya agak terbuka, jadi hampir telanjang. Jadi nanti kalau saya gambarkan sudah agak saya sensornya, agak telanjang. Dan ada ini mas di pergelangan kakinya ya, kayak kalau kurang Jawa pingit. Oh, lamping Ya, ya di bambu itu kayu ditekan bambu baru yang itu memang ada pinggirnya. Nah inilah yang sering dikatakan ketawa sendiri. Oh, Karena yang sering dilihat mulai di itu yang itu kan mas. iya, ini putih susu. Memang bajunya kayak putih lusuh. Iya benar. Terus ya ininya kelihatan mas ini agak motor dulu. Tumpang camping gitu. Dan mungkin kalau orang mengira seperti bunti, kalau di sana tadi kan bunti, dari sini enggak. Ini bisa dikatakan anor atau pohon mungkin. Ini hasil juga sih. Ayo kita ke sana. Ini masih ada ruangan yang mungkin cara disinggahi. Ini juga belum. Ini ya mas ya. Ya. Nah. Yang sebelah toilet ya. Nah ini. Nah ini. Di sini ini sering sih sosok mbak itu mandi. Sering duduk di sini. Saya merasakan malah pedes sih. Maksudnya kayak kayak habis dipukul. Kayak dicambuk pakai bilah cambuk. Jadi kalau ngompol itu kan sembarangan dong, langsung bapaknya mukul, wah kamu nih, diguyur. Itu aja ya. Diguyur aja, nggak dibersih, diguyur langsung. Mungkin kalau apa pakai kayak sapu dulu di
disingkir-singkir gitu ya kotoran. Ya kasihan sebenarnya. Kasihan. Dan si sosok ini kadang nolong dengan cara ya kadang membuat bapak ini lupa dengan anaknya, disamarkan gitu. Jadi diajak kemana itu, pokoknya jangan ke ruangannya anaknya ini tadi. Ada yang ditanyakan dari Mas Andi? Ya kira-kira Pak, sekarang dia itu di sini apakah menetap di sini atau cuman seperti yang bisa klasiknya dia cuman dari lokasi yang berbeda terus ke sini seperti itu kesehariannya atau sudah menetap di lokasi ini? Kalau saya lihat di sini ya sementara, tapi sementaranya ya juga tidak ada batasannya. Oh iya. Artinya kalau di sini masih kosong ya dia di sini. Tapi kalau sini sudah ditempati dan ada penghuninya, mungkin dia akan pindah lagi ke tempat yang dia sukai. Dan di sini para teman-temannya kalau dia di sini dan yang itu tadi yang kayak kera-kera yang dipanggil, akhirnya kan gaduh. Oh iya benar. Ada yang rame-rame. Berarti itu ya mereka saatnya mereka itu ya. Kita akan ke ruangan satu lagi dan kita akan closing. Kita di ruangan berikutnya dan di sini ada balkonnya ya tadi. Iya. Mungkin yang sering nampak di situ ya. Di balkon itu apa di mana? Di balkon ya itu juga. Ini termasuk balkon yang kalau kondisi sekarang mungkin belakang ya. Oh belakang. Cuman kalau waktu dulu bisa depan. Oh depan. Ini Bagian depannya sana. Ya, terus di sebelah kiri kan nanti ada semua balkon yang Oh. jadi bisa melihat kemana pun ini sebenarnya. Oh, di rumahnya punya beberapa muka. Makanya Ada 3 mukanya ya. 1, 2, 3. Jadi ya di sini nih. Nah di sini sebenarnya dia juga bisa minta doa, tapi ya gimana ya, dia merasa ya Tuhan itu dia tidak mengenal Tuhan, dia dari kecil udah sakit-sakitannya. Tapi ya kita akan mendoakan dan semoga teman-teman bisa mengambil nilai-nilai dari ini tadi kisah klasik ini. Jadi memang ada kisah klasik di rumah pengarang sebuah wilayah, satu kisah klasik ini untuk masa depan. Dan ini memang kita di masa depan dan kita sebaiknya juga memperlakukan orang-orang dengan gangguan jiwa itu dengan lebih baik ya Mas Andi. ya. Tidak dikucilkan seperti itu, malah disiksa seperti layaknya hewan ya Pak. Itu kan gimana ya, kurang begitu pas atau jauh ya, tidak manusiawi kata Mas Andi. Nah mohon bisa ditutup Mas Andi. Teman-teman, sekian dulu penelusuran dari kita malam ini. Jangan lupa ikuti terus channel